Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kami akan menceritakan tentang istana raja hancur karena lalat. Mari kita mulai. Pada suatu hari di sebuah kerajaan besar, terdapat seorang raja yang terkenal dengan kekayaannya. Istana sang raja begitu megah, dengan dinding berlapis emas, perabotan indah, dan taman-taman yang luas dihiasi bunga-bunga yang bermekaran. Segala sesuatu di kerajaan itu tampak sempurna. Sampai pada suatu hari, seekor lalat kecil masuk ke dalam istana dan membuat raja gusar. Lalat itu terbang dengan bebas di sekitar wajah sang raja yang sedang duduk di atas tahtanya. Berkali-kali sang raja mengibaskan tangannya, mencoba mengusir lalat tersebut. Namun, lalat itu terus menghindar dengan lincah, membuat raja semakin marah. Meskipun hanya seekor lalat, bagi raja yang terbiasa berkuasa, kehadirannya adalah sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin seekor serangga kecil berani mengganggu di dalam istananya yang agung? Kemarahannya semakin memuncak. Raja memanggil seluruh penjaga dan menteri untuk menangkap lalat itu. Dengan segera, mereka bergegas memenuhi perintah raja. Namun, meskipun banyak orang mencoba menangkap lalat itu, tetap saja mereka gagal. Lalat itu terlalu kecil dan gesit, sementara para penjaga mulai kebingungan dan frustasi karena tidak berhasil memenuhi perintah raja. Tak tahan lagi, sang raja akhirnya memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas, seorang cerdik pandai yang terkenal dengan kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah yang paling pelik. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia melihat raja duduk dengan wajah marah dan frustasi, sementara lalat masih terbang ke sana kemari. Wahai Abu Nawas, apakah kau tahu bagaimana caranya menyingkirkan lalat sialan ini? Semua orang di istana ini tidak mampu mengusirnya, dan aku tidak bisa tenang selama lalat ini masih ada. Wahai Baginda Raja, tidak perlu khawatir. Hamba punya solusi yang pasti berhasil. Satu-satunya cara agar lalat itu pergi adalah dengan menghancurkan istana ini. Lalat ini telah menganggap istana ini rumahnya, dan hanya dengan menghancurkan rumahnya, ia akan pergi mencari tempat lain. Baiklah, hancurkan istana ini jika itu yang diperlukan untuk mengusir lalat ini. Para pekerja segera diperintahkan untuk menghancurkan bagian-bagian dari istana. Palu-palu besar mulai menghantam dinding, meruntuhkan tiang-tiang, dan merobohkan sebagian bangunan megah itu. Suara keras terdengar di seluruh penjuru istana saat tembok-tembok runtuh. Namun, di tengah kekacauan itu, lalat masih tetap berterbangan di sekitarnya. Raja mulai merasa ada yang tidak beres, tetapi dia terus bersikeras menghancurkan istananya, yakin bahwa solusi Abu Nawas akan berhasil. Akhirnya, setelah sebagian besar istana hancur, lalat itu terbang pergi, meninggalkan istana yang kini hanya menyisakan reruntuhan. Raja tersenyum puas sejenak, tetapi ketika melihat sekelilingnya, ia terdiam. Dinding-dinding megah yang dulu membentang kini telah hancur. Tiang-tiang emas yang berdiri kokoh kini runtuh menjadi puing-puing. Abu Nawas, dengan senyum lembutnya, mendekati sang raja. Baginda, lalat itu memang telah pergi. Namun, lihatlah apa yang tersisa dari istana Baginda. Bagaimana mungkin aku sampai begitu bodoh? Wahai Baginda, kadang, masalah kecil bisa tampak begitu besar ketika kita dikuasai oleh amarah. Dan seringkali, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menenangkan pikiran dan mencari jalan yang lebih bijak. Raja pun tersadar dari kesalahannya. Ia menyesali tindakannya yang gegabah dan berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan amarah menguasai keputusan-keputusannya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas, bukan hanya karena berhasil mengusir lalat, tetapi karena telah memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran dan kebijaksanaan. Dengan perasaan malu dan penuh penyesalan, Raja memulai tugasnya membangun kembali istananya yang hancur, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan senyum puas, tahu bahwa ia telah menunaikan tugasnya dengan cara yang paling cerdik.